吧！结束了。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini Xiaoyan harus berhadapan sama Pak Tua Dimo tuh, yang merupakan leluhur dari lembah api iblis. Dan karena dia berada di ranah Dozong bintang 7, Xiaoyan sekalipun cukup kerepotan tuh untuk menghadapinya. Sebelum masuk ke ceritanya, admin ulas sedikit ya episode minggu lalu, di mana kemarin Xiaoyan yang berusaha membuat sayap terbang dari kerangka monster Phoenix Iblis. Saat itu Xiaoyan pun berhasil tuh untuk bikin sayap terbang tersebut tanpa kendala sama sekali. Sedangkan Han Feng yang berusaha manas-manasin Pak Tua Dimo kalau Fang Yan dan kawan-kawan dihabisi oleh Xiaoyan. Itulah akhir dari episode minggu lalu. Cerita pun berlanjut di mana Xiaoyan dan kawan-kawan yang saat itu melihat turnamen murid luar yang kala itu sedang digelar. Awalnya sih semuanya berjalan baik-baik aja tuh, dengan hari yang cerah tanpa ada konflik apapun. Namun ketika Xiaoyan baru aja bernafas lega karena tak ada masalah apapun, seketika suasana berubah tuh menjadi begitu mencekam saat Pak Tua Dimo dan rombongannya tersebut menerobos paksa masuk formasi pelindung Akademi Jianan. 天池平时就是这么教导迦南学院的小鬼们。那是内院的屏障。快看天上！ 所有学员快后退！不要。 Tetua Sucian yang berhasil mengevakuasi semua murid luar yang ada di tempat Pak Tua Dimo menerobos masuk. Tentu saja Tetua Sucian pun meminta Pak Tua Dimo untuk jangan buat ulah tuh, mentang-mentang dekan utama sedang tidak ada di tempat. Di sini Pak Tua Dimo yang memuji Tetua Sucian kalau akhirnya dia mencapai ranah Dozong juga nih setelah sekian lamanya. Alias bocah kemarin sore seperti Tetua Sucian yang baru naik ranah Dozong tak boleh sesombong itu. Pak Tua Dimo yang kala itu ngasih tahu tujuannya tersebut hanya menginginkan Xiaoyan semata, karena Xiaoyan kemarin telah menghabisi para tetua dari lembah api iblis tuh. Dimana jika Tetua Sucian mau nyerahin Xiaoyan secara baik-baik, maka dirinya nggak bakal nyerang Akademi Jianan lebih jauh lagi. Tetua Sucian yang tahu kejadian sebenarnya kalau Fang Yan dan kawan-kawan lah yang mulai menyerang Xiaoyan duluan dengan perintah Han Feng. Tentu saja Pak Tua Dimo pun nggak mau dengerin alasan seperti itu tuh. Alias dia nggak mau tahu siapakah yang nyerang duluan, karena yang dia mau saat ini hanya balas dendam kepada Xiaoyan aja. Kemudian Xiaoyan yang datang bersama dengan Xian dan Xiao Yishen untuk ngasih tahu kejadian yang sebenarnya. Lagi dan lagi si Han Feng pun berusaha manas-manasin Pak Tua Dimo tuh, kalau dia harus membalaskan dendam Fang Yan dan kawan-kawan itu. Xiaoyan yang benar-benar muak sama orang-orang modelan seperti Pak Tua Dimo karena selalu berkomplotan nih sama bajingan seperti Han Feng pula. Tentu saja Xiaoyan pun menertawakan Pak Tua Dimo tuh, kalau setingkat leluhur lembah api iblis yang begitu dihormati aja mau-maunya dikibulin sama Han Feng. Di sini Pak Tua Dimo yang kesal sama ucapan Xiaoyan pun berusaha menyerang Xiaoyan dari kejauhan tuh. Tapi tentu saja nih Xiao Yishen cepat tanggap langsung melindungi Xiaoyan. Xiao Yishen yang meminta Xiaoyan untuk hati-hati dengan setiap serangan Pak Tua Dimo, karena Xiao Yishen aja cukup merasa kesusahan tuh, walau hanya selisih 2 bintang aja. Dimana Pak Tua Dimo cukup kagum juga tuh sama Xiao Yishen, kalau dia udah mencapai ranah Dozong aja dengan umur yang terbilang sangatlah muda.
Di sini, Han Feng yang berkata kepada Pak Tua Dimo kalau dirinya akan berusaha menghalang Tetua Su Qian selagi Pak Tua Dimo akan menangkap Xiaoyan. Dirasa strategi itu cukup lumayan, Pak Tua Dimo pun menyetujui rencana Han Feng tuh kalau dia bakal fokus untuk menangkap Xiaoyan. Xiaoyan yang benar-benar harus menghadapi Pak Tua Dimo yang berada di ranah Dozong bintang 7 pasti bakal kerepotan. Awalnya sih Xian nawarin untuk bantu-bantu tuh kalau memang diperlukan. Namun di sini Xiaoyan gak mau Xian kenapa-napa tuh karena dia bakal jadi beban pula kalau lawan master kuat. Di sini ketika Xian diminta untuk mundur melindungi para murid Akademi Jianan yang saat itu sih diburu oleh para tetua lembah api iblis. Dimana saat itu pertarungan Xiaoyan melawan Pak Tua Dimo pun dimulai, dibantu oleh Xiao Yishan sebagai partnernya Xiaoyan. 知道的还多的是。没想到你还是个完毒高手，小子，先解决掉你！萧炎，小心，他冲你去了！Pak Tua Dimo yang cukup kaget kalau Xiaoyan ternyata punya api surgawi, dia pun pada akhirnya mulai paham tuh kenapa Fang Yan dan kawan-kawan kemarin bisa dikalahkan sama Xiaoyan. Mengingat kekuatan api surgawi aja mampu mengontrol jenis api apapun yang levelnya lebih rendah. Di sini ketika Xiao Yishan berusaha menganalisa setiap gerakan dari Pak Tua Dimo, saat itu si Xiaoyan mau pakai segel pembalik lautan tuh untuk ngasih serangan fatal kepada Pak Tua Dimo. Dimana dalam waktu beberapa menit, Xiao Yishan benar-benar harus bisa melindungi Xiaoyan dari serangan Pak Tua Dimo. 我胜了。 Xiao Yishan yang benar-benar dibuat kerepotan sama kecepatan Pak Tua Dimo yang masihlah terbilang sangat cepat tuh di usia setua itu. Dimana hal itu pun membuat Pak Tua Dimo cukup kesal sama perkataan Xiao Yishan. Karena Xiao Yishan sendiri selalu kabur-kaburan mulu dari serangan Pak Tua Dimo tadi. Kemudian Pak Tua Dimo pun bakal ngasih serangan beruntun dari segala sudut supaya Xiao Yishan gak bakal kabur-kaburan lagi. 万玄冰刺，与他一起死吧！毒魔手。 Xiaoyan yang masih belum selesai juga membuat segel pembalik lautannya itu, ternyata Xiao Yishan saat itu udah kena luka berkali-kali tuh dari serangan Pak Tua Dimo. Walau hanya selisih 2 bintang aja sih, pengalaman bertarung Pak Tua Dimo udah bisa dibilang pro. Di sini Xiao Yishan yang cukup kesulitan sama serangan beruntun tiap jarum es yang ada di setiap sudut itu. Di momen itulah si Xiaoyan pun akhirnya selesai juga tuh menyempurnakan segel pembalik lautannya tersebut. Dan begitu epiknya, Babang Xiaoyan pun langsung mengambil alih pertarungan itu. Bah! 结束了。
Segel pembalik lautan Xiaoyan yang ternyata nggak berpengaruh apapun kepada Pak Tua Dimo. Hal itu pun membuat Pak Tua Dimo benar-benar ngeremehin Xiaoyan tuh. Kalau segel tersebut adalah serangan terkuatnya, maka dia nggak bakal kesusahan tuh untuk melawan Xiaoyan. Di sini Pak Tua Dimo yang langsung ngejar Xiaoyan tanpa mempedulikan Xiao Yishen. Pada akhirnya si Xiaoyan pun hanya bisa berusaha menghindari aja tuh setiap serangannya Pak Tua Dimo aja. Xiao Yishen yang benar-benar nekat pakai tubuh racunnya itu dan menciptakan domain racun untuk mengurung Pak Tua Dimo. Seketika Xiaoyan pun nggak tinggal diam tuh kalau Xiao Yishen berkorban sampai sejauh ini. Dimana pada akhirnya Xiaoyan pun terpaksa pakai teknik teratai budanya itu untuk membantu Xiao Yishen di sana. Xiao Yishen yang benar-benar nggak bisa ngalahin Pak Tua Dimo dengan beberapa gerakan aja. Hal itu pun membuat Pak Tua Dimo merasa kesal tuh. Kalau Rana Dozong bintang 5 aja sok keras banget. Di sini Pak Tua Dimo yang bakal ngasih tahu perbedaan kekuatan mereka berdua bukanlah dari Rana aja. Terlihat kalau Pak Tua Dimo saat itu berhasil menangkis semua teknik milik Xiao Yishen. Bahkan serangan darah racun sekalipun nggak mempan kepada Pak Tua Dimo. Pak Tua Dimo yang benar-benar mampu keluar dari domain Xiao Yishen dengan begitu mudahnya. Saat itu sih Pak Tua Dimo melihat nih kalau Xiaoyan sedang nyiapin serangan terkuat lainnya. Dimana tentu saja Xiaoyan pun gak ada pilihan lain lagi nih untuk ngalahin Pak Tua Dimo. Dan ketika Xiaoyan meminjam api surgawi tulang beku milik Yao Lao untuk dijadikan api ketiga teratai Buddha, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, kira-kira Xiaoyan bakal bisa ngalahin Pak Tua Dimo nggak tuh? Daripada penasaran, admin bahas sedikit nih preview episode selanjutnya. Dimana nanti Xiaoyan yang berhasil menyempurnakan teratai Buddha 3 api surgawinya itu, terlihat kalau Xiao Yishen benar-benar mempertaruhkan nyawanya tuh demi melindungi Xiaoyan supaya teratai Buddhanya tersebut bisa diselesaikan. Dan ketika teratai Buddha 3 api surgawi Xiaoyan berhasil tercipta, seketika Pak Tua Dimo pun kena mental tuh dan berusaha menghentikan Xiaoyan melempar teratai Buddhanya itu. Nah, itulah alur cerita Battle Through the Heavens episode 82 dan sedikit preview dari episode 83 yang akan tayang minggu depan. Lebih tepatnya Donghua ini akan admin upload setiap hari Senin ya, kalau tidak ada kendala sama sekali. Jadi, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. I know
what you're thinking, and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want, and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, when you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should know better. Can't trust you. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. No respect, broke up with me in a text. You'll do anything to prove you're on your own. Picking fights, stubborn even when I'm right. You know you will never let it show. Every time I climb up